ketika kita menjalani dan kita merasakan buah dari 10 hukum hidup perkawinan ini, teman-teman, hidup perkawinan kalian akan bukan bebas dari masalah, tetapi 10 hukum hidup perkawinan ini akan mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi masalah itu. Membantu melewati masalah dengan lebih damai. Ya. Jadi masalah nggak akan dihindarin. Masalah akan selalu ada. Kalau nggak ada juga kita cari masalah. Serius, kalau terlalu damai itu suka cari-cari masalah. Shalom teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di podcast dan juga video di channel YouTube Jejak Kudus. Kali ini sudah ada bersama dengan saya, admin dari Saint Scribble, dan juga istri saya, Gabriel. Dan kali ini kita akan membagikan sedikit pengalaman, sedikit sharing dari kehidupan pernikahan kami yang sekarang ini memasuki tahun ketiga. Jadi kalau teman-teman mengikuti Instagram Jejak Kudus dan juga Saint Scribbles beberapa hari ini sejak hari Natal kemarin dan juga pada hari Minggu kemarin khususnya ketika kita merayakan pesta keluarga kudus, Saint Scribbles membuat postingan tentang 10 hukum perkawinan. Dan 10 hukum hidup perkawinan itu sebenarnya kebetulan juga ya, karena kamu nemu buku ini di mana? Di Ama. Di rumah Ama. Waktu itu ada sepupu yang pinjem buku buklet misa pernikahan kita ini. Buat mereka kan mau nyusun buat misa pernikahannya mereka. Kebetulan tergeletak di ranjang, Domi pegang, Domi kasih ke aku. Terus aku baca lagi. Oh iya ya, kan ini aku pernah pengen bikin konten tapi lupa terus. Akhirnya susun, terus diposting kemarin itu. Oke, jadi semua karena Domi ya. Ya, jadi dulu kita ini buku misa pemberkatan pernikahan kita, dan buku ini memang kebetulan kita desain sendiri, dan di bagian belakang cover buku ini ada kutipan dari 10 hukum hidup perkawinan yang disusun oleh almarhum Romo Tobi Kraeng SVD. Dan teman-teman bisa lihat di Instagram Saint Scribbles untuk melihat secara jelas apa ke-10 hukum perkawinan ini. Kita nggak akan bahas satu persatu di sini, tapi kita ingin lebih menceritakan cerita di balik pengalaman kita bertemu dengan Romo Tobi dan juga pengalaman kita membaca 10 hukum hidup perkawinan ini dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan juga sekarang kita membaca lagi 10 hukum ini. Jadi kurang lebih teman-teman kita memutuskan untuk menikah itu di bulan Desember 2017. Jadi bulan Desember, benar ya? Desember 2000. Iya kayak kita. 2016. Kita tunangan kan 2017. Desember 2017. Ya, kita memutuskan untuk menikah itu Desember 2016. Dan setelah kita memutuskan untuk menikah, karena waktu itu kita baru pacaran sekitar 3 mingguan kayaknya. Ya PDKT-nya dengan PDKT-nya kan 2 bulanan, tapi pacarannya sendiri kan baru awal Desember. Cepet ya. Jadi karena kita merasa prosesnya waktu itu lumayan cepat ya kan, dari awal Desember baru pacaran, akhir Desember kita udah memutuskan untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, untuk menjaga atau untuk istilahnya ya, kayak ya untuk lebih berhati-hati lah bahwa memang keputusan ini adalah rencana Tuhan untuk kita memutuskan untuk mencari romo pembimbing. Dan kebetulan pada waktu itu tahun 2016 salah satu romo di Keuskupan Surabaya yang memang terkenal sering mendampingi keluarga-keluarga adalah Romo Tobi. Jadi kami segera menghubungi Romo Tobi untuk janjian ketemu konseling dengan Romo di kantornya di dekat HKY, dekat Katedral Surabaya. Dan pada waktu itu kita udah janjian, kita datang, kita ngobrol-ngobrol, dan waktu itu kamu dulu ya Cah ya yang notice ini tuh ada di kantor Romo Tobi. Jadi di ruangannya Romo Tobi itu, misalkan kita kan duduk menghadap ke Romo Tobi, di belakangnya Romo Tobi itu ada figura. Nah, ada
tertulis ini 10 hidup perkawinan ini. Jadi di salah satu, kayaknya sesi pertama ya tuh ya. Kayak di sesi pertama saya langsung, ya jujur waktu itu karena udah mulai ngantuk, keliaran sana sini, terus ngelihat ini di belakangnya Romo Tobi. Saya tanya, apa itu Romo? Terus Romo Tobi cerita kalau 10 hukum hidup perkawinan ini beliau yang susun, beliau yang tulis, memang dibuat sebagai guideline untuk diberikan ke pasangan-pasangan baik yang persiapan mau menikah ataupun yang sudah menikah. Gitu. Oke. Dan waktu itu inget gak waktu pertama kali, kalau nggak salah kan memang langsung Romo Tobi ke belakang diambil figuranya, dikasih ke kita gitu kan. Terus waktu kamu baca pertama kali 10 hukum hidup perkawinan ini, apa yang muncul dalam pikiranmu? Biasa aja atau kayak wah ini bakal susah banget atau gimana? Dulu sih biasa aja ya, mungkin karena pikiran juga masih terpecah belah dan itu kan kita masih persiapan mau merit, belum bener-bener ke merit gitu loh, atau masih jauh, masih lama, jadi nggak seberapa dipikirin. Jadi berpikir kayak alah masih bisa putus gitu. Oke, lanjut. Ya. Jadi waktu itu pun ya belum bener-bener dipikir dalam-dalam lah, sampai waktu kita nyusun buku ini. Waktu kita nyusun buku ini, aku flashback lagi kan. Oh waktu itu kan pertama kali ngeliat di kantornya Romo Tobi gini-gini. Terus aku baca satu-satu bersama ayatnya. Kan itu Romo Tobi kan ada tulis hukumnya apa, terus ayatnya apa. Aku relate satu-satu ke Alkitabnya. Terus ya baru kerasa kayaknya ya lumayan berat gitu loh. Apalagi kalau misalkan masih nurutin emosi sama egonya kita. Ini susah banget untuk diterapin. Apalagi yang biasanya kan aku lumayan egosentris juga. Lumayan mau apa-apa tuh selalu harus diturutin gitu loh dulu. Secara mungkin karena juga anak pertama, minta apa-apa ya selalu dituruti. Terus mendadak sekarang harus melayani suami, harus hidup berdua, apa-apa harus sharing. Gak bisa aku sendiri dan kamu. Oke. Dan itu kan waktu pertama kali membaca itu. Dan sekarang kita udah married kurang lebih hampir menjalani tahun ketiga lah. Tahun depan, bulan Mei tahun depan kita tahun ketiga. Dan sekarang barusan beberapa hari yang lalu kamu membaca lagi ini sambil bikin konten. Ada yang berbeda nggak ketika dulu baca sebelum married sama sekarang baca ini ketika sudah menjalani hidup perkawinan itu sendiri? Ada apa yang perbedaan yang muncul dalam pikiranmu kayak wah ini bener banget nih harus bener dilakukan nih atau kayak ini nggak relevan lah misalnya ini nggak mungkin lah apa gimana? Aku baru menyadari kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan semuanya. Enggak. Dibahas satu-satu dah? Enggak sih, kayak overall aja lah. Kayak kira-kira dari 10 ini mungkin ada 1 atau 2 yang benar-benar kayak berkesan kayak wah ini kayaknya ini cocok banget nih atau ini yang berkesan buat kamu. Mungkin kalau overall ternyata tidak seberat yang dulu aku bayangin. Ternyata setelah dijalanin pun setelah nikah 3 tahun terus aku baca lagi kayak oh ya kebanyakan sih kita udah ngelakuin gitu loh, syukur pada Tuhan. Mungkin juga karena kita sama-sama ngutamain Tuhan dulu baru satu sama lain. Makanya secara nggak langsung kayak Tuhan juga nyertain kita dalam hidup pernikahan ini. Jadi yang terasa berat di awal akhirnya waktu setelah 3 tahun masuk pernikahan pun kayak terasa oh ya kita secara tidak sadar ya udah ngelakuin ini tanpa beban, tanpa terlalu dipikirin juga. Ya udah terjadi, udah ngalir gitu aja. Tapi kalau mungkin yang paling berkesan yang sampai aku minta si Wis ini bikinin kontennya yaitu ya yang ini, yang keempat, tegurlah pasangan Anda dengan kasih. Kamu pernah aku tegur? Nah itu mungkin saking mengasihinya ya tegurannya ya, saya ini sampai lupa pernah ditegur apa aja. Saya tanya lagi, aku ini apa nggak pernah buat salah sih, kok nggak pernah ditegur sama sekali. Tapi ya mungkin di situ karena kalau misalkan mau cerita background story-nya ya kan, jujur saya ini dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga dulunya. Dan kalau misalkan menegur satu sama lain itu, kebun binatang tuh keluar semua. Nah, mungkin
itu yang perbedaan drastis dari keluarga yang lama ke yang sekarang. Sedangkan kalau Wis ini dia ini mengajarkan dengan memberi contoh. Jadi bukan ngomong kamu ini harus gini, kamu itu harus gitu, tapi dia menegur saya ini dengan, yaitu tadi dengan kasih. Menegurnya tuh bukan untuk mencacati perilakuku, untuk mencacati aku ini salahnya itu, tapi menegurnya itu untuk mendorong aku menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya tegurannya nggak kerasa kayak teguran. Mungkin salah satu kuncinya di emosi. Kita kalau mau negur tuh nggak boleh emosi. Karena kalau udah emosi, yang keluar pasti kebun binatang semua. Kalau dari kamu, kok bisa sih waktu negur aku tuh gimana sih caranya ngontrol emosimu? Atau apa yang kamu pikirin kok kata-katanya bisa keluarnya halus, smooth gitu? Kalau dari aku sih, jadi ya kayak aku pernah cerita di story Jejak Kudus. Dan juga aku pernah sharing di beberapa komunitas yang minta aku sharing masalah hidup pernikahan. Seringkali yang kita bahas atau yang sering dibahas lah ketika orang berpacaran atau dalam relasi itu adalah bahasa kasih, kayak 5 love language itu, yang kayak apa, afirmasi, pujian, act of service, give, memberikan hadiah dan lain sebagainya, sentuhan. Dan bagi aku merasa di dalam kehidupan pernikahan, menjalani 3 tahun pernikahan ini, menurutku yang lebih penting itu mempelajari bagaimana bahasa argumen, kayak bahasa bagaimana menegur, bagaimana menerima teguran. Jadi kayak itu kayak bahasa yang paling penting lah, karena aku merasa kalau bahasa kasih, misalnya bahasa kasihku itu menerima hadiah, terus kamu bahasa kasihmu adalah memberikan pujian, ya sejelek-jeleknya ya tetap bahasa kasih gitu kan, maksudnya kayak sejelek-jeleknya kamu tetap memberikan pujian, masa aku marah ya kan? Ya nggak juga gitu kan, pasti ya tetap bisa menerima. Tapi kalau bahasa argumen atau bahasa menegur ini kan yang lebih sensitif. Misalnya kalau timingnya nggak pas, kamu lagi emosi, kamu lagi kepalanya lagi panas, terus aku langsung memberikan teguran, yang tegurannya itu juga merupakan respon karena aku juga kepalanya juga lagi panas. Akhirnya kan nggak bisa masuk gitu. Tegurannya malah semacam kayak menyiram bensin pada api yang lagi membara gitu. Jadi salah satu yang aku pelajarin adalah aku mempelajarin bagaimana bahasa tubuh lah, mungkin lebih tepat gitu, kayak bahasa tubuhnya Caca ketika dia lagi stres, ketika dia lagi banyak pikiran, untuk mencari momen yang tepat untuk menyampaikan teguran itu. Jadi yang pertama, aku tidak pernah menegur right away. Kayak ketika ada hal yang mukanya aku merasa salah atau aku merasa ini perlu ditegur, aku tidak menegur right away. Aku menunggu, karena kebetulan memang juga Caca orangnya ya kadang dia emosi, tapi habis itu selesai, nggak terlalu dipendam sampai berlarut-larut. Jadi biasanya kalau baru kejadian sekarang, mungkin nanti malam atau besok ketika sudah netral lagi, dia udah bisa. Nggak boleh menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Nggak boleh besok malam. Lo kan nggak disimpan, cuman menunggu sampai kamu udah reda gitu. Jadi yang kalau kita mau negur itu, yang pasti kalau aku pertama kali aku melihat emosinya dulu, bahwa orang ini ibaratnya dia itu udah siap mendengarkan belum. Karena kalau kita memberikan teguran dan orangnya itu belum siap untuk mendengarkan, ya kita perlu bertanya lagi, sebenarnya tujuan kita negur itu apa? Kalau tujuan kita negur adalah untuk orang itu menjadi lebih baik, tapi pada saat itu orang itu belum bisa mendengarkan, kan kita tegur bukannya menjadi lebih baik, tapi malah jadi lebih emosi gitu kan, malah jadi lebih ini. Tapi kalau dia udah bisa siap mendengarkan, maka teguran kita kadang ya mungkin pedes juga, maksudnya kadang mungkin ya it can hurt juga gitu loh. Tapi
sesuatu yang menyakitkan itu tujuannya udah bisa didapat, bahwa tujuannya itu adalah untuk menjadi lebih baik. Jadi aku selalu berusaha menghindari itu sih. Kadang memang ya harus belajar mengontrol emosi juga. Intinya kalau lawan bicara kita belum siap untuk mendengarkan, maka lebih baik kita menyimpan dulu teguran itu. Dan juga yang kedua, yang penting dalam memberikan teguran kalau aku adalah teguran itu harus spesifik. Ya, teguran itu spesifik. Aku bolak-balik juga ngomong sama Caca. Kamu kalau mau negur aku, tegur yang spesifik. Jangan di generalisasi. Jangan hindari kata-kata yang absolut. Misalnya kayak, kamu itu selalu kayak gini. Kamu itu pasti sukanya begini-begini nih. Nah, kata selalu, kata pasti itu kan kata yang absolut gitu kan ya. Padahal kan ya kalau orang, ya namanya orang kan pasti berbuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Ya kadang-kadang ya bisa kilaf, kadang ya bisa melakukan kesalahan, tapi kan ya kadang-kadang nggak selalu. Jadi kalau kita mau menegur, kita harus spesifik. Kayak kamu kemarin pas situasi ini kamu melakukan ini. Kalau di situasi lain aku melihat kamu nggak melakukan itu gitu. Tapi kalau di situasi ini kemarin karena ini kamu melakukan ini. Nah, saranku adalah lain kali kamu kalau seperti ini menghadapinya begini. Jadi kita menegurnya itu benar-benar spesifik ke hal tersebut. Kita nggak lari melebar ke mana-mana kayak hal yang dulu-dulu, nggak perlu diungkit-ungkit lagi, nggak perlu dibahas panjang lebar, karena fokus kita adalah ibaratnya kalau kita ya ibaratnya kayak dokter lah, kalau mau ngobatin atau mau operasi ya kalau di mana yang sakit ya di situ aja gitu, nggak perlu diperiksa sampai yang jauh-jauh atau yang melebar. Yang gitu ditegur itu perilakunya bukan orangnya. Iya. Dan kalau aku juga biasa menegur itu aku melihat intensinya juga sih. Kayak aku melihat misalnya contoh nih, aku punya satu kebiasaan dan Caca juga punya satu kebiasaan, entah itu yang mungkin kebiasaan itu udah dari zaman dulu banget, sebelum kita kenal, sebelum kita ketemu, sebelum kita married. Ya wajar lah kalau kebiasaan seperti itu nggak mungkin bisa dengan mudah dirubah. Ya kan, nggak mungkin bisa dengan cepat dirubah. Dan mungkin ada hal-hal yang ya contoh kita biasa bilang odol, ya kan? Odol. Cuci piring. Jadi odol itu misalnya kayak kalau aku kebiasaan dari rumah waktu dulu dari orang tua dididik kalau pakai odol harus dirapiin, pencetnya dari bawah harus rapi. Sedangkan kalau Caca pakai odol ya pencet segala ya pokoknya keluar aja gitu loh. Nanti terakhir kalau memang udah mau habis baru dirapiin. Selesai. Jadi teman-teman tim yang mana ini? Jadi hal-hal seperti ini yang kita perlu sadarin juga. Maksudnya ada hal-hal yang memang mungkin ya kayak odol itu, kenapa kok itu contoh yang relevan banget, karena kalau kita belum tinggal bareng, kamu nggak mungkin tahu hal itu gitu loh. Mungkin kamu akan merasa cocok hangout bareng, nonton bareng, pergi ngedate bareng, kamu bakal cocok. Di luar rumah kamu bakal cocok. Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah itu ada banyak banget yang kamu baru bisa tahu ketika udah tinggal bareng gitu. Jadi tinggal bareng dulu baru married. Ya nggak ada. Ya kalau ngekos sih mungkin boleh yang sebelah-sebelahan, kos-kosan. Ya, jadi kayak hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang kalau kita ketika udah married baru kita tahu ternyata oh pasangan kita itu punya kebiasaan seperti ini. Nah, mungkin hal-hal kecil seperti itu ya kita negur boleh 1-2 kali kita tegur, tapi kita tegurnya juga harus realistis gitu. Jangan kita tegur dengan ekspektasi orang ini langsung berubah. Padahal kebiasaan itu kan udah dari lama banget gitu kan, udah terbentuk. Jadi kalau kita pengen langsung dia berubah juga ya itu nggak realistis dari sisi kita yang menegur gitu. Jadi ya kita juga harus lebih bijaksana lah, lebih bijaksana. Kalau aku sih melihat dari intensinya. Misalnya contoh, kalau aku udah
tegur, misalnya hal seperti, kalau ini dibalik deh, aku orangnya malas cuci piring, ya kan, orangnya malas cuci piring, dan Caca itu dia pengen setiap habis makan itu langsung cuci piring, ya kan, harus langsung dibersihkan, dan itu mungkin disclaimer dulu dibilangin, kita ini nggak ada pembantu, nggak ada sus. Jadi di rumah ini cuma aku, Wis, sama Domi. okay. Nah, kenapa kok aku mintanya kalau bisa setelah selesai makan tuh langsung dicuci? Karena kan baru dikit, kamu nyuci at least cuma 5 menit lah, pasti selesai biar nggak numpuk. Nah, sedangkan yang sering terjadi itu ada ketika misalkan saya udah habis selesai main sama Domi udah tidur, udah bisa lepas, terus aku mau kerja tapi masih ngeliat cucian tuh masih tumpuk tuh langsung stres gitu loh. Sedangkan Wis kadang-kadang tuh cuma lagi duduk santai Netflixan kan kesel ya. Ya gitu. Jadi kalau misalnya case seperti itu, ya saya juga siap terima teguran itu gitu. Saya juga siap menerima teguran. Cuman yang saya mau jelasin ke teman-teman semua, kalau dalam case seperti itu, kadang kita menegurnya pun kita juga harus melihat situasinya atau melihat intensinya. Nah, kalau misalnya saya dengan sadar dan sengaja, wah ini cucian habis makan, udahlah nanti aja, saya mau main game dulu atau saya mau Netflixan dulu. Berarti kan intensinya memang dengan sengaja membiarkan cucian itu numpuk. Nah, kalau itu ditegur, ya sudah layak dan sepantasnya gitu. Karena kan memang kamu ini udah tahu istrimu itu nggak suka, dan kamu dengan sengaja dan sadar kamu melakukan itu gitu. Jadi kalau seperti itu tegur aja, itu udah layak dan sepantasnya. Tapi kalau case yang lain misalnya, wah begitu saya baru selesai makan, tiba-tiba ternyata ada kerjaan, ada orang telepon atau ada orang chat yang harus gini, akhirnya cuciannya kelupaan. Nah itu kan hal yang tidak disengaja, yang bukan ini. Nah kalau hal seperti itu, ya kita sebagai yang mungkin merasa gregetan, yang merasa gini ya kita juga harus bijaksana. Kadang ada hal-hal yang seperti itu yang memang ya kita udah harus ya dibiarin lah. Maksudnya masalah kecil dibiarkan berlalu aja, nggak perlu diperbesarkan karena toh memang orang ini bukan intensinya atau tujuannya melakukan itu. Dan itu pun juga aku biasakan dengan Domi sih. Jadi kayak dengan Domi pun ya kadang aku melihat anak ini pun juga intensinya seperti apa gitu. Ya memang agak sedikit susah ya karena kan masih kecil, belum terlalu bisa berkomunikasi menjelaskan intensinya apa. Tapi ya in some cases bisa lah kita melihat anak ini memang maunya gimana gitu. Nah, tapi overall kalau kita mau menegur, buat aku hal-hal yang perlu ditegur itu adalah hal-hal yang memang intensinya keliru atau intensinya salah. Tapi kalau hal itu tidak disengaja atau tidak disengaja dalam arti ya memang ini udah kebiasaan dari pasangan Anda atau kebiasaan dari istri atau suami Anda yang memang susah untuk dirubah karena itu sudah jadi kebiasaan. Jadi ketika mereka melakukan itu mungkin ya itu udah karena refleksnya gitu, bukan karena kesengajaan. Nah, kalau seperti itu ya ditegur mungkin dengan lebih baik-baik, dan ya buat Anda yang ditegur juga jangan sakit hati. Dan aku pun juga lumayan, aku kayaknya lebih sering ditegur sih daripada aku menegur. Jadi ya termasuk suka main HP, suka pegang nggak konsen karena pegang HP, entah itu Instagraman, main game, Netflix dan lain-lain. Jadi ketika diajak komunikasi nggak nyambung, ataupun kadang jadi asik sendiri di rumah, nggak kumpul sama keluarga. Dan ya itu ketika aku ditegur pun ya aku bersyukur gitu. Aku bersyukur ditegur karena aku merasa mungkin kalau aku pribadi aku ditegur itu aku bersyukur karena berarti kehadiranku ini masih dibutuhkan gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya Caca udah nggak negur aku, berarti kan udah kayak aku di rumah udah nggak dianggap gitu kan. Ada nggak ada udah bodo amat gitu. Tapi kalau ditegur, karena aku merasa ya aku bersyukur, ya itu mungkin ya itulah teguran, maksudnya teguran dengan kasih ya, maksudnya teguran itu pun jadi bentuk kasih, karena kalau udah nggak dikasihi ya udah nggak ditegur, udah nggak ditegur lagi. Jadi udah kayak udah ya terserah lu lah gitu, kayak mau gimana gitu. Jadi
buat aku, baik kita yang ditegur maupun yang menegur, sebelum kita mengeluarkan teguran itu, kalau kita yang menegur ya, sebelum kita menegur, kita sendiri ini sudah harus siap untuk mendengarkan sisi cerita dari orang yang akan kita tegur gitu. Karena kalau kita menegur tapi satu sisi doang, akhirnya kan jadinya kayak kita yang disalah-salahkan gitu. Tapi kalau kita menegur tapi kita juga siap untuk mendengarkan perasaannya gimana, dari sudut pandangmu itu seperti apa, itu akan jadi teguran, itu akan jadi dialog, jadi dua arah gitu. Ya teguran tuh lebih jadi seperti diskusi. Sedangkan kalau misalkan kita masih dari titik masalahnya ini ya, kita langsung mau ke tegurannya, kan masih sama-sama emosi. Ketika orang emosi, mana bisa sih diskusi dengan baik? Nah karena itu kita selalu kasih jeda waktu dulu buat saling refleksi, pikir sendiri masing-masing, kira-kira apa sih yang tadi terjadi tuh? Kira-kira salahnya di mana sih? Harusnya aku ini seperti apa sih? Baru setelah itu kita menerima atau memberi teguran dan berdiskusi dan berdialog gitu. Karena kan di setiap cerita kan pasti selalu ada dua sisi. Jadi ya biasanya aku ngutarain dulu. Kalau menurutku tuh gini, salahmu di sini. Apa yang bisa diperbaiki. Nah, apa yang bisa diperbaikin ini juga penting sekali kalian cantumkan dalam menegur pasangan. Karena kadang-kadang orang yang ditegur tuh juga bingung, nggak ngerasa gitu loh. Mungkin juga mereka tuh nggak ngerasa kalau itu salah, tapi menurutmu itu salah. Kan standarnya orang kan beda-beda ya memang ya. Makanya kalau misalkan kamu expect pasanganmu, misalkan kamu tegur dia dalam hal apa ya, misalnya dalam membagi waktu untuk keluarga, kamu menegur dia. Padahal kalau menurutnya pasanganmu itu, waktu yang dia bagi itu sudah ideal bagi dia. Tapi kan bagimu belum ideal. Makanya setelah kamu menegur, ada baiknya juga kamu bilang ekspektasimu tuh seperti apa. Ya betul. Jadi waktu itu aku appreciate banget juga waktu Caca negur aku. Waktu itu aku kalau giliran jaga domi, misalnya Caca harus kerja, aku yang jaga domi. Seringkali waktu jaga domi itu aku sambil main HP, ya kan, entah itu ya nggak jelas ataupun juga kadang ya kayak upload konten, bikin konten untuk Jejak Kudus dan segala macem. Jadi ketika aku mendapatkan ditegur sama Caca itu, satu yang aku appreciate adalah tegurannya itu benar-benar spesifik gitu. Kayak aku tadi bilang, spesifiknya itu kayak kamu kalau waktu jaga domi suka main HP, akhirnya domi sering jatuh. Beberapa kali jatuh, kebentur kepalanya pada segala macam. Nah, tapi tegurannya nggak berhenti di situ gitu. Tegurannya itu juga ada kayak apa ya? Kayak tindak lanjutnya lah. Maksudnya, jadi dia juga bilang, "Oke, aku expect kamu setiap hari ada waktu 15 menit atau 30 menit kamu bisa main sama domi tanpa pakai HP misalnya. Seminggu sekali kita ada waktu keluarga, kita pergi ke bawa domi, entah berenang, entah main di playground atau di mana, kamu juga jangan bawa HP." Jadi itu kayak teguran yang sangat spesifik gitu ya. Kayak mungkin kayak tadi Caca bilang juga, aku yang ditegur juga sebenarnya aku merasa ya aku juga udah cukup sih memberikan waktu buat domi gitu. Jadi dari sisi aku sebagai yang ditegur, aku merasa ya sebenarnya aku ya nggak salah-salah banget gitu. Tapi karena ada instruksinya atau ada permintaan yang ada ekspektasi dari penegurnya. Ya, ada ekspektasi yang spesifik gitu. Jadi akhirnya memudahkan aku untuk menerima teguran itu gitu. Kayak oh iya ya benar juga ya. Aku selama ini kalau jaga domi memang tangan itu nggak pernah lepas dari HP. Berarti Caca minta aku ketika jaga domi paling tidak sehari itu ada waktu aku bisa main quality time dengan domi 15 menit, 30 menit tanpa HP. Oh ya, oke. Dan itu hal yang bisa aku terima dan bisa aku lakukan gitu. Dan aku pun jadi lebih ada apa ya? Ya mungkin kayak apa ya? Jadi kayak ada tolak ukurnya gitu loh. Kayak aku pun jadi bisa melihat, oh this is how I should improve. Dibandingkan kalau cuma ditegur, kamu itu jaga anak, main HP apa ini, akhirnya kita mungkin emosi dan kita juga kayak nggak ada acuan
how to improve gitu. Karena teguran gini, balik lagi ke maksud teguranmu. Teguran ini untuk merubah pasanganmu menjadi yang lebih baik, bukan untuk merendahkan pasanganmu. Kalau misalkan waktu itu aku negurnya, kamu ini loh, udah punya anak, kok main HP terus. Anak kok nggak diurus, sampai kejedot, sampai jatuh bolak-balik. Nah, kan pasti itu melukai perasaan pasangan kan secara nggak langsung. Kan pasti kalau misalkan aku negurnya, itu nggak negur sih, negurnya sambil ngomel kayak gitu, sambil emosi, pasti pasangan ini udah marah, terus udah direndahin kayak gitu. Gimana caranya dia ini bisa membangun dirinya lagi untuk mau berubah menjadi lebih baik gitu. Karena mungkin kalau kayak teguran seperti itu kayak jadi you're attacking the person. fatherhood Ya, gitu. Kayak kamu merasa kayak dalam tanda kutip kayak kamu nih jadi bapak kok nggak becus gitu kan. Tapi kalau tegurannya itu spesifik dan juga ada ekspektasi yang spesifik, kamu tuh kayak gini nggak boleh, aku expect kamu improve seperti ini. Dengan melakukan ini kamu tuh bisa improve, dan aku tuh menegur kamu karena aku pengen kamu punya quality time yang lebih baik dengan Domi. Jadi aku pun sebagai yang ditegur pun juga ya merasa bersyukur gitu kan, merasa bersyukur untuk menerima teguran itu dan bisa menjadi seorang ayah, seorang suami yang lebih baik. Oke. Ada lagi yang aku perlu ditegur mumpung live? Kamu mau memberikan teguran secara biar semua orang tahu diadili bersama-sama. Admin juga manusia ya teman-teman ya. Oke, jadi sebagai penutup aja, ini mungkin yang aku pengen sharingkan ke teman-teman semua, mungkin di postingan Saint Scribbles ataupun juga di tulisan di buku ini adalah hukum hidup pernikahan. Dan di sini apa yang kita jalani sebenarnya, kalau kita mendengar kata hukum itu kan kayak sesuatu yang berat gitu ya, kayak ada konsekuensinya kalau dilanggar. Tapi hukum hidup perkawinan ini bukan sesuatu yang mengatur, bukan sesuatu yang kayak larangan kamu nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi hukum ini adalah hukum yang bisa membuat hidup perkawinan kita itu menjadi lebih berbuah, lebih bermakna, lebih berarti, dan lebih bersukacita. Jadi kayak hukum perkawinan ini jangan dipandang sebagai suatu beban yang aduh aku harus seperti ini. Tapi ketika kita menjalani dan kita merasakan buah dari 10 hukum hidup perkawinan ini, teman-teman, hidup perkawinan kalian akan bukan bebas dari masalah, tetapi 10 hukum hidup perkawinan ini akan mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi masalah itu. Membantu melewati masalah dengan lebih damai. Ya. Jadi masalah nggak akan dihindarin. Masalah akan selalu ada. Kalau nggak ada juga kita cari masalah. Serius, kalau terlalu damai itu suka cari-cari masalah. Ya, jadi itu teman-teman semuanya, mungkin sedikit pengalaman yang bisa kita bagikan untuk teman-teman dari kehidupan perkawinan kami yang ya sebenarnya masih muda juga sih, dan kami pun juga masih banyak belajar, masih banyak belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Oke, sebagai penutup kita akan mengajak teman-teman semuanya seperti biasa di tahun ini, karena tahun ini sudah ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai tahun Santo Yosef. Jadi kita akan mengajak teman-teman untuk mendoakan doa kepada Santo Yosef pelindung. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. O Santo Yosef terkasih, sahabat dan pelindung kami semua, penjaga Yesus dan semua yang memohon pertolongan-Mu. Engkau mulia karena menerima dari Allah rahmat yang dimohon umat manusia melalui perantaraanmu. Sudilah kiranya meneruskan doaku ini, lindungilah semua keluarga agar hidup dalam harmoni, kesatuan, iman, dan cinta seperti keluarga kudus di Nazaret. Pandanglah dengan penuh kasih anggota-anggota keluarga yang masih mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan bagi semua orang, agar dengan bekerja mereka membuat dunia menjadi lebih baik. Aku percayakan gereja, secara khusus Bapak Paus, para uskup, para imam, dan para misionaris, agar mereka merasakan dukungan kebapaan-Mu.
Siapakah yang dapat mengasihi mereka lebih darimu, O Santo Yosef terkasih? Lindungilah semua biarawan-biarawati, agar mereka menemukan dalam ketaatanmu akan kehendak Allah, teladan untuk menghayati keheningan, kerendahan hati, dan semangat permisi. Kebahagiaan yang muncul dari kesadaran diri sebagai pribadi yang dimiliki Allah adalah kebahagiaan terbesar yang tidak ada bandingnya. Hanya dalam Allah terletak seluruh kebahagiaan. Santo Yosef, dengarkanlah doaku ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa kami selalu mohon dukungan teman-teman untuk perkembangan channel Jejak Kudus, baik di YouTube, di Spotify, dan di Instagram, di semua platform sosial media kami. Dukung kami selalu dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan juga sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.